Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Afiana Nurlailia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Tidak semua yang kau anggap mulia adalah sesuatu yang betul-betul mulia, dan tidak selamanya yang kau anggap hina adalah sesuatu yang benar-benar hina pula. Langit sudah berubah warnanya menjadi gelap. Warna jingga yang menghiasi angkasa kini benar-benar hilang bersama dengan mentari yang telah kembali ke tempat perpaduannya, digantikan dengan sang purnama yang memancarkan cahaya putih bersih. Terpaan angin menerobos jendela rumah gadis kecil yang bernama Arumi Bunga Lestari, siswa kelas 5 SD yang bercita-cita menjadi tukang bersih-bersih di kereta. Unik bukan? Di pagi hari, dalam gerbong kereta, Arumi dan ibunya sibuk dengan urusan masing-masing. Arumi dengan permen lollipopnya, sedangkan ibunya sibuk dengan ponselnya. Gerbong ini sepi ketika Arumi melihat dengan ekor matanya. Hanya ada beberapa orang termasuk Arumi dan ibunya. Sebagian dari mereka sama halnya ibunya Arumi, sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Sisanya terlihat menutup mata, entah sedang tertidur atau pingsan. Mungkin hanya Arumi di sini yang sibuk mengemut permen lollipopnya. Mereka menduduki bangku panjang berwarna hijau. Kalian tahu? Bangku ini empuk, seperti sofa yang di ruang tamu Arumi dan kamarnya dan kamar kakaknya Kak Alin. Arumi suka bangku yang empuk. Saking sukanya, dia berkali-kali mengangkat bokongnya, kemudian menghempaskan dengan begitu saja. Arumi suka hal itu, tetapi ibunya tidak. Buktinya, seperti tadi, ibu Arumi memegang lengannya seraya menggeleng tegas. Kalau sudah seperti itu, Arumi tidak bisa melakukannya lagi. Karena terakhir kali tak mendengar ibunya, lengannya habis dicubit oleh ibunya. Jadilah dia sibuk mengemut permen lollipopnya yang kedua. Kali ini rasa stroberi dan susu. Tetapi ibunya tetaplah ibunya, yang senang sekali menghentikan hal apapun yang disukai Arumi. Dek, kalau kamu tidak belajar rajin, tahun depan ibu tidak beliin kamu sepatu baru, kata ibu Arumi. Arumi menoleh sambil menyabut permen lollipopnya. Kok gitu sih bu, kata Arumi sambil cemberut. Ibu Arumi meliriknya. Lagian, siapa suruh peringkatnya turun menjadi 25? Siapa suruh nilai matematikanya 3? Siapa suruh nilai IP-nya 4? Kata ibu Arumi dengan ketus. Arumi mengerucutkan bibir. Sebal sekali ketika ibunya sudah menyebut angka. Dia sudah pusing dengan matematika. Tetapi di kereta ini ibunya tidak membiarkan matematika tak menghilang dari kepalanya. Tak bisakah sehari saja ibu istirahat? Kalau dipikir-pikir, lebih baik ibu pergi kerja saja. Kalau sedang libur begini, ibu sangat menyebalkan. Bahkan, ibu dapat lebih menyebalkan dari nyamuk yang gemar menggigitku saat itu. Gerutuan Arumi sambil mengerucutkan bibirnya. Arumi kembali mengemut permen lollipopnya. Dia tak mempedulikan ibunya yang kini mengelus rambutnya. Kok dedek ngambek? Ibu kan pengennya kamu pintar. Katanya mau kayak Kak Alin, kakak kamu yang bisa bantu orang bikin gedung tinggi.
Kalau mau kayak Kak Alin, ya kamu harus rajin belajar supaya pintar, kata Ibu Arumi dengan lembut. Arumi melengos dengan kesal. Tetapi hal itu membuat matanya tak sengaja melihat ada mas-mas berbaju kuning yang tangan kanannya membawa kain pel, dan tangannya yang lain dia menggunakan untuk menuntun nenek tua. Untuk beberapa menit, Arumi memperhatikan apapun yang dilakukan mas-mas berbaju kuning. Mulai dari masuk ke gerbong, tersenyum ramah, hingga mengantar nenek tua itu ke sudut gerbong. Sedang asik-asiknya Arumi memperhatikan mereka, ibunya lagi-lagi mengganggunya. Kali ini ibunya tidak membahas angka. Namun perkataannya ini entah mengapa membuat Arumi terkejut. Tuh, kamu lihat, mas-mas yang membawa kain pel kan? Kalau peringkatmu gak naik-naik, nanti gedenya kamu kayak dia, mau, kata Ibu Arumi sambil melihat mas-mas berbaju kuning. Arumi seketika menoleh pada ibunya. Kenapa begitu? Tanya Arumi. Ibunya Arumi menegakkan punggung. Iya dong, kalau peringkatmu tidak naik, nanti kamu tidak pintar-pintar. Sementara kalau mau menjadi seperti Kak Alin, harus menjadi orang yang pintar, kata Ibu Arumi. Untuk beberapa saat, Arumi termenung. Kak Alin memang orang yang pintar. Buktinya, banyak sekali piala di ruang tamu yang bertulisan nama Ajeng Permata Alin. Sementara piala yang bertulisan Arumi Bunga Lestari hanya ada 2. Itu pun didapat ketika mengikuti lomba bernyanyi dan menari. Kalau untuk piala peringkat, Arumi tidak pernah dapat. Habisnya Dita, Sinta, dan Fafa selalu saja merebut ketika piala yang diberikan Bu Rumi, guru di sekolah Arumi. Padahal piala mereka sudah banyak. Terkadang Arumi berpikir, kenapa mereka pelit sekali ya, tidak mau berbagi kebahagiaan kepada Arumi. Arumi kembali memandang ibunya. Kali ini ibunya sibuk dengan ponselnya. Bu, memangnya mas-mas yang bawa kain pel itu pas SD-nya tidak pintar ya? Tanya Arumi. Ibu menaruh ponselnya di sisinya, lalu mengusap rambut Arumi. Iya, mungkin saja karena dia malas belajar dan suka bolos ke sekolah, makanya waktunya sudah besar, dia kerja di dalam kereta, nyapu, ngepel, bersih-bersih kaca. Kamu mau seperti itu? Tanya Ibu Arumi. Mendengar hal itu, Arumi menggeleng. Makanya mulai dari sekarang, belajar yang rajin, biar nanti kalau sudah dewasa tidak kayak mas-mas itu, kata Ibu Arumi. Lagi, Arumi terdiam. Perkataan ibu benar juga ya. Kalau aku tidak rajin belajar, mulai dari sekarang, nantinya aku akan menjadi tukang bersih-bersih di kereta, bukan? Membuat gedung seperti Kak Alin, aku gak bisa. Aku tidak mau menjadi tukang bersih-bersih. Walau aku suka tempat yang bersih, karena hanya untuk menyapu saja. Kadang bisu Rijah, pembantu di rumah, sampai kelelahan di halaman karena habis bersih-bersih. Aku tidak suka kelelahan. Kelelahan membuat badan menjadi berkeringat terlalu banyak, dan keringat terlalu banyak menghasilkan aroma badan yang tidak sedap, kata Arumi dalam hati. Lalu terdengar suara seseorang yang begitu nyaring di dalam gerbong. Ia berkata bahwa stasiun selanjutnya adalah stasiun terakhir. Ibu Arumi berdiri. Walau keretanya belum berhenti, sedangkan Arumi memilih untuk kembali memperhatikan mas tukang bersih-bersih itu, yang kini berpindah tempat menjadi tempatnya duduk. Ibunya mengajaknya berdiri. Setelah kereta berhenti dan pintu terbuka, Arumi dan ibunya keluar. Stasiun ramai sekali. Maka dari itu, ibunya selalu memegang erat-erat tangan Arumi. Akan tetapi, langkah ibunya tiba-tiba berhenti. Arumi hendak bertanya,
Tetapi ibunya sudah lebih dulu berujar, "Kita ke toilet dulu ya, sebentar." Arumi disuruh menunggu di depan pintu toilet wanita oleh ibunya. Dan tidak boleh kemana-mana sebelum ibunya keluar dari toilet. Arumi menurut saja. Arumi terdiam, berdiri sambil menghabiskan permen lollipop yang kini sudah mengecil. Kereta di depannya sudah menutup pintu, kemudian mulai melaju perlahan. Arumi tidak suka dan Arumi terus memperhatikannya, hingga seseorang menepuk bahunya dari belakang, mengganggu perhatian terhadap kereta. Awalnya dia berpikir itu ibunya, sebab ibunya selalu senang mengganggu Arumi. Tetapi Arumi salah. "Di mana ibumu?" tanya mas-mas yang Arumi perhatikan dari tadi. Dia mengulurkan sesuatu kepada Arumi. Sesuatu yang berada di tangannya itu Arumi sangat mengenalinya, karena ibunya selalu memegang benda itu kemana saja. "Lihatlah, kalian tadi meninggalkan ini di kereta. Ini ponsel ibumu kan?" kata mas-mas bersih-bersih sambil mengasihkan ponsel. Arumi mengangguk, kemudian menerimanya. Samar Arumi mendengar mas-mas tadi menghela nafas lega lalu tersenyum. "Ini ponsel bagus, pasti harganya mahal. Untung saja saya lihat sebelum orang lain mengambilnya. Bilang kepada ibumu, lain kali hati-hati, di mana-mana banyak copet," kata mas bersih-bersih tadi. Kemudian mas-mas tadi pergi begitu saja sebelum Arumi sempat berterima kasih. Setelah kepergiannya, Arumi termanggu di tempat. Detik selanjutnya, Arumi mendengar namanya dipanggil dengan nada suara panik. Itu ibu Arumi. Dia keluar dari toilet wanita dengan wajah pucat. Ibu panik, itu terlihat jelas. "Arumi, Arumi, kamu lihat ponsel ibu? Di tas ibu tidak ketemu," kata ibu Arumi dengan panik. Tanpa banyak berkata, Arumi mengasihkan ponsel tadi ke ibunya. Melihat hal itu, ibunya terkejut bukan main. "Kok ada di kamu?" "Ya sudah, syukurlah," ibu berpikir. "Ponselnya ketinggalan di kereta. Soalnya tadi ibu lupa, sudah ibu masukin ke dalam tas apa belum?" Lalu ibunya memegang tangan Arumi kembali mengajak berjalan. Wajah ibu terlihat begitu lega. Ponsel itu pasti sangat berharga baginya. "Bu, tukang bersih-bersih itu ternyata pintar loh," kata Arumi. Ibunya menoleh kepada Arumi. Salah satu alisnya terangkat. "Iya, dia pintar. Maksud kamu apa, Arumi?" sahut ibu Arumi dengan bingung. "Karena kita turun, aku tidak memegang ponsel ibu sama sekali. Karena ponsel ibu sebenarnya ketinggalan di kereta," ujar Arumi dengan semangat. Namun wajah ibu Arumi malah terkejut dan langkahnya melamban. "Tapi untungnya mas tukang bersih-bersih tadi nyamperin aku dan ngambil ponsel ibu. Jadi dia sudah pasti orang yang pintar kan, Bu? Coba saja kalau dia bodoh. Pasti dia tidak akan mengerti kalau ponsel itu berharga," kata Arumi dengan antusias. Lalu ibu benar-benar menghentikan langkah. "Selain pintar, ternyata mas-mas itu baik hati. Kalau sudah besar nanti, aku akan menjadi tukang bersih-bersih saja ya, Bu, biar bisa menolong orang yang ponselnya ketinggalan di kereta, kayak ibu tadi," kata Arumi sambil tersenyum. Terima kasih.